Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Waghfir lana يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحديث العمم يا رب بال واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا محول الحول حالنا إلى أحسن الحال والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في آياته الأخرى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان عليكم حسيبا. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa hadir duduk bersimpuh di tempat yang sangat mulia ini mendirikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa kita jadikan sebagai bekal untuk meniti dan menata pelayaran hidup kita yang abadi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, di antara hak dan kewajiban sebagai seorang muslim
itu sudah diatur oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya ketika kita menjalani kehidupan ini kita memperoleh yaitu ialah manfaat baik untuk diri kita sendiri, lebih-lebih untuk orang lain. Jangan sampai keberadaan kita hidup di dunia ini kita masih ada, orang anggap nggak ada, maka ini adalah kerugian yang besar yang sudah barang tentu kita nggak mau. Kita pengennya hidup di dunia ini terhormat di hadapan manusia, lalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsep yang pertama? Kata Rasulullah, "Idza laqitatu fasallama alaihi." Di antaranya yaitu ialah kita saling doa mendoakan dengan ucapan yang penuh makna yang telah diajarkan dalam agama kita, ucapan salam. Karena salam ini beda-beda, Pak ya. Kalau salamnya orang yang membaca Quran, salamnya tuh lembut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau salamnya penceramah beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penceramah. Ada lagi salam yang lembut dan sering kita dengar tuh, Assalamualaikum. Nah, itu salamnya siapa tuh? Kayak orang yang nggak makan 3 hari 3 malam itu. Ada lagi salam yang begini nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya siapa tuh? Hah? MC organ tunggal. Yang betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas sinnya ada huruf tasjid, alif lam samsiyah. Maka kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'alaikum hasiba. Bila kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumah kita, Assalamualaikum, maka kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada lagi orang bertamu ke rumah kita, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawabnya lebihin sampai wabarakatuh. Kalau ada orang ngucapin salam ke rumah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita disunahkan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratan wa ridwana. Cuman kadang-kadang jarang yang salamnya ampe lengkap begitu, jarang. Yang ada bagaimana? Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu. Nah, harusnya yang paling bagus itu lengkap. Nah, kadang-kadang juga kita Assalamualaikum ke rumah teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, begitu dibuka, kirain tamu. Padahal itu mengucapkan
doa. Nah, jadi kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan, maka jawablah, balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terkadang sekarang ini orang ngucapin salam itu, apalagi kalau kita kerja di mana tuh, di perkantoran, kayak orang asing. Padahal itu ajaran dari Allah, dari Rasulullah yang begitu mulia karena di dalamnya mengandung banyak makna. Makanya kalau kita sholat pun demikian tuh. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu kalau kita sholat, Assalamualaikum warahmatullah, kita doain tuh yang ada di sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullah, kita doain juga yang di sebelah kiri kita supaya ada barokah di sana. Wa iza da'aka fa'ajibhu, kalau saudara kita ngundang, kita penuhi undangannya. Nyunatin, ngawinin, apalagi tuh, pindah rumah dan lain sebagainya. Itu kita hadir. Kalau dalam keadaan sehat, tidak ada uzur saja. Kita hadir. Kenapa kita hadir? Karena dalam acara tersebut banyak barokahnya dan ada harapan di dalam hati kita supaya kenikmatan yang diberikan Allah kepada dia juga insya Allah diberikan kepada kita. Caranya begini, kita diundang, para hadirin besok ke rumah saya ba'da Isya, saya mau syukuran. Kita hadir tuh tasyakuran penempatan rumah baru. Begitu sampai di rumah yang undang, wow, rumahnya sangat luar biasa. Di situ kita baca doa, baca ayat-ayat Allah, baca salawat dan lain sebagainya. Lalu ada harapan di hati kita. Walaupun nggak ngomong, tapi ada di sini, itu fitrah manusia. Ya Allah, kapan saya punya rumah kayak begini? Nah, ada harapan dan itu jadi doa. Lalu kemudian kita diundang lagi sama orang pertemuan haji, haflatul wada. Beliau akan berangkat ke kota suci Mekah ataupun umroh. Di sana kita duduk, ada harapan dalam hati kita. Alhamdulillah bisa hadir di acara teman kita mau berangkat haji dan umroh. Harapan kita, ya Allah, mudah-mudahan kita juga bisa berangkat haji dan umroh. Itu fitrah manusia, pasti kayak begitu. Saya juga sama apa begitu. Saya hadir di tempat undangan orang pergi haji, harapan saya begitu. Saya hadir di tempat orang yang selamatan rumah juga begitu. Saya hadir di tempat orang yang habis beli mobil baru, saya pun harapannya seperti itu. Termasuk kalau saya hadir di acara pernikahan, ada harapan. Apa harapannya? Bukannya pengen nikah lagi, supaya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ya kalau ada niat ke situ sih, monggo aja kalau udah mampu mah. Gitu. Ada harapan. Dan itu menjadi doa, insya Allah. Lalu kemudian wa idzan tasahaka fa ansahlahu, saling memberi nasihat. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi kalau kita baca surat Wal Asr itu, Al Asr itu boleh berhenti di khusrin, tuh boleh, cuman yang bagusnya di illa, kecuali
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, kecuali bahwa demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecualinya siapa? Amanu, orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati di dalam kebaikan, saling menasehati di dalam kebenaran. Sebagaimana di sini saya mengutip sebuah nasihat dari Syekh Abdullah bin Aun, seorang ulama salafus soleh, ketika beliau sedang berkumpul, sedang bercengkrama ataupun dalam keadaan jauh, beliau saling menulis surat. Apa nasihat yang pertama? Wa man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Nasihat yang pertama, kata ulama itu, perbaiki di mana jalan menuju akhirat, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan dunia. Jadi kalau kita sudah mendahulukan kepentingan akhirat, insya Allah kepentingan dunia akan ngikut. Kalau kata pepatah sering kita dengar tuh, kalau kita nanamnya padi, maka insya Allah rumputnya akan tumbuh. Kita nanam padi ini di sawah, tuh rumput tumbuh tuh. Rumput yang kecil, rumput yang besar, segala macam tumbuh tuh rumput. Tapi kalau kita menanamnya itu rumput, maka jangan bermimpi akan tumbuh padi. Maka kata Allah yang ayatnya sering kita dengar, sering kita baca, walal akhiratu khairul laka minal, bahwa kehidupan akhirat itu harus lebih diutamakan, harus lebih didahulukan, karena di sanalah nanti kita kehidupan yang abadi. Kalau sekarang mah di dunia, ya namanya juga di dunia, tempat singgah doang. Ada yang singgah di dunia itu 56 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ada juga yang ketika di dunia cuma sebentar doang. Begitu brojol keluar cuma sebentar, 5 menit ngeliat alam dunia, dia melek kembali lagi. Ada. Maka untuk memperoleh kebahagiaan di sana, bekalnya tidak ada lain. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingin dahulukan bekal untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat, maka insya Allah Allah akan mencukupi daripada kehidupan di dunia. Ini nasihat yang pertama, kata Syekh Abdullah bin Aun dalam kitab Nasaihul Ibadah, ada di sana. Lalu kemudian yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Ada kalau kita dengar tuh ibu-ibu suka main apa namanya, qasidah. Itu ada sebuah lagu yang diambil dari hadis Rasul. Dalam diri manusia ada segumpal darah, apabila dia baik-baik seluruh tubuh, apabila dia jelek-jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia.
Jadi kalau kita sudah berusaha memperbaiki batin kita, hati kita, maka insya Allah Allah juga akan memperbaiki zahir kita. Karena berat. Hati itu, kalau kata Imam Al-Ghazali itu bagaikan cermin. Apabila cermin itu bagus, bening, dan tidak ada nuktah di permukaan cermin, maka sinar yang jatuh di atas permukaan cermin akan dipantulkan sempurna oleh cermin tersebut. Tapi kalau cermin itu dipenuhi dengan nuktah, titik-titik penyakit hati, apalagi cerminnya pecah. Jangankan sinar jatuh di atas permukaan cermin mau dipantulkan, nggak bisa. Yang ada sinarnya berantakan. Artinya apa? Ketika manusia hatinya sudah dekat dengan Allah, lalu kemudian diwarnai dengan ibadah amaliyah dengan istiqomah, mengharapnya ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki zahir. Gampang, ngetesnya gampang. Kita lagi duduk, dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau yang cerminnya bagus, apa yang pertama dia ucapkan? Alhamdulillah. Langsung ngapain tuh? Bergegas, cari sarung, cari koko, cari gamis, cari sorban. Kemana? Menuju rumah Allah. Ketika hati ada rasa takut kepada Allah dengan panggilannya, lalu kemudian kita berangkat menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, maka itu sudah termasuk bagian dari khusyuk. Itu udah khusyuk tuh. Jadi sebetulnya kalau orang bilang saya mau sholat nggak bisa khusyuk, ente datang ke masjid aja mau sholat udah khusyuk. Kan juga ada ngomong begitu ya. Ya Allah, bagaimana nih ya sholat kayaknya saya nggak bisa khusyuk. Bilangin sama dia kalau ada yang ngomong begitu, ente dengar suara azan terus datang ke masjid ngambil wudhu lalu berdiri di shaf barisan sholat, itu udah khusyuk. Karena khusyuk itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia, itu udah khusyuk. Kalau diperdalam lagi, dikembangin lagi, nah ini beda. Kata Imam Asy-Syafi'i, ketika kita takbir Allahu Akbar, kamu ingat kepada Allah di situ sedang melaksanakan sholat apa? Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allah, hatinya ngomong, aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum fardhu lillahi ta'ala. Cukup. Perkara ntar imam lagi baca alhamdulillahi rabbil alamin, ingat apa tuh? Ingat kerjaan yang belum selesai, ingat tugas kantor yang belum selesai, ingat jalan macet, apalagi imamnya sholat subuh bacanya lama. Waduh, ini telat 5 menit, macet ini jalanan ini. Udah pikirannya kemana-mana tuh, tapi berdiri begini, itu masih tertolong.
mendapatkan pahala 27 derajat asalkan dia berada di dalam barisan jamaah. Tapi kalau misalnya sholatnya sendirian, nah ini yang ribet ini. Ibarat beli mangga di pasar induk itu disorot tidak satu-satu. Nah, kalau udah dapat berada dalam apa namanya jamaah itu enak kita berada dalam rombongan. Alhamdulillah tetap semangat dalam sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga nasihat Syekh Abdullah bin Aun, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Kata beliau, siapa orang yang memperbaiki, menjaga hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan sesama manusia. Allah kalau udah sayang kepada hambanya, maka Allah akan memberikan pengumuman kepada seluruh malaikat. Wahai para malaikatku, aku cinta kepada fulan bin fulan. Sampaikan kepada penduduk bumi bahwa aku cinta kepadanya. Ini malaikat menirukan apa yang diucapkan Allah. Wahai penduduk bumi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan bin fulan, maka kalian cintai dia. Maka jangan heran kalau misalnya ada ulama-ulama kita masih adanya beliau saja orang datang itu nggak berhenti-berhenti sampai beliau nggak ada pun kuburnya diziarahi. Kenapa demikian? Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka kalau kita tidak bisa dekat dengan Allah, berusahalah dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Para wali-waliullah coba kita lihat. Wali Songo, gak usah jauh-jauh ke luar negeri dah, yang ada di negeri kita aja dulu. Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan lain-lain, itu setiap harinya yang mengunjungi makam beliau, subhanallah. Kalau di kita di mana nih yang dekat? Condet dah ya. Condet dekat dari sini. Jauh dikit Habib Kuncung di Kalibata. Jauh dikit Mbah Priok luar Batang. Itu setiap malam, kalau nggak percaya berangkat aja ntar jam 1 malam ke sana. Pasti ada aja orang di situ yang ngapain, yang berdoa kepada Allah. Kenapa mereka datang? Ada yang dari Lampung, ada yang dari Palembang, ada yang dari mana-mana datang ke situ. Mereka nggak ada yang nyuruh, mereka datang sendiri. Kenapa? Karena hatinya sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia bisa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan, mendoakan dirinya agar seluruh penduduk bumi juga mahabbah kepadanya. Begitupun sebaliknya, ketika Allah membenci seseorang, maka Allah pun akan mendoakannya. Cuman beda doanya. Wahai para malaikatku, aku benci dengan si fulan, sampaikan kepada penduduk bumi. Kan nggak enak kalau kita dibenci sama Allah. Maka jangan heran juga ketika manusia qulillahumma malikal mulki, itu kan ada di surah Al-Imran atau Al-Baqarah itu. Al-Imran kalau nggak salah.
Allah kalau ingin mengangkat derajat seseorang itu, Allah angkat setinggi-tingginya. Allah kalau ingin menurunkan derajat seseorang pun serendah-rendahnya. Bagaimana dia bisa mengolah hatinya, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah barang tentu kita berdiri di atas kebenaran, izzah kita hanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran dan petunjuk daripada hadis baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya tepat waktu, qiyamul lailnya yang tadinya seminggu sekali jadi seminggu 3 kali. Terus, aduh Pak Haji nggak kuat seminggu 3 kali, seminggu sekali aja. Paling saya bisanya malam libur karena besoknya kerja. Nggak apa-apa, malam libur. Tiap malam minggu saya setiap malam minggu dari jam 11 ke atas nggak bisa diganggu sama yang lain. Karena saya di malam itu ingin bermunajat kepada Allah. Waktu khusus atau malam Jum'ah yang bagus ya, ada waktu khusus karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tetapi terus menerus. Apalagi memperbaiki hubungan kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Kata Nabi, siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, ngobrol sama Allah, yaitu ialah membaca Al-Qur'an. Memang kalau baca Quran mah setannya banyak, Pak. Bener. Kalau nggak percaya, tes aja. Kalau baca Quran itu yang namanya mata tadinya seger banget, dapat aja satu ayat, udah mulai dah tuh sepet. Dapat 2 ayat, udah mulai, kalau kata orang Betawi apa namanya, angob, mangap mulu. Nah, dapat 3 ain, kakinya silanya udah mulai belonjor ke sana. Ya, 3 ain tuh, ya. Itu belum sejus tuh. Dapat setengah juz, udah mulai cari senderan, pindah. Tadinya duduknya di sini, nyender di tembok. Qurannya udah mulai dipegang, tadinya begini udah mulai dipegang di sini. Dapat 1 juz, mau naik ke juz yang kedua, pulas. Nyender begini. Itu mata kayak ada lemnya. Ngelihat huruf Quran, perasaan pada dempet tuh Quran. Tapi begitu kita pulang terus nonton televisi, hilang ngantuknya ya. Lagi nonton bola, hilang. Begitu buka Quran, maka di situ syaitan sudah mulai. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, apabila kalian hendak membaca Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian ingin membaca Al-Quran, kata Allah dalam firman-Nya, hendaknya kalian meminta pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan. Berarti kalau kita bacain Quran, syaitannya lari apa nyamperin? Nyamperin kita, ditiup-tiup tuh mata kita supaya kita ngantuk,
supaya kita malas, supaya kita nggak mau membaca Al-Quran. Padahal kalau kita paksain hadirin yang berbahagia, insya Allah pasti bisa. Kalau 1 juz 1 hari terlalu berat, ya sedikit-sedikit saja. Yang penting istiqomah. Nah, itulah hadirin sekalian berbahagia. Jadi yang pertama, nasihat yang pertama, siapa orang yang memperbaiki jalan menuju akhirat, maka Allah akan cukupkan di mana kehidupan di dunianya. Yang kedua, siapa yang memperbaiki kolbunya, hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia. Nah, dari 3 poin ini insya Allah sedikit-sedikit kita jalanin sesuai dengan kemampuan kita. Dari mulai sholat berjamaah, membaca Qur'annya, sodakohnya, dan lain-lain sebagainya, yang menurut barangkali amalan kita ini sedikit, tidak ada apa-apanya, tetapi berdasarkan penilaian Allah mungkin itu luar biasa. Karena apa? Karena berangkatnya nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha'a mardatillah. Kepada Allah ingin mendekatkan diri. Nawaitu taqarruban dalam taat, dalam ibadah. Ibtigha' yang dia cari bukan apa-apa, mardatillah, daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah ridha, maka insya Allah sesuai dengan harapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di dunia, lebih-lebih insya Allah Allah akan berikan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid At-Taqwa, para guru-guru kita yang mewakafkan, yang menyumbang, yang memakmurkan masjid kita ini, yang sudah meninggal dunia insya Allah kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang telah memberikan pelajaran kepada kita insya Allah selalu mendapatkan kesehatan dan ilmunya manfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wa'afana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jma' baini wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'ika wa jalalika wa karamika. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Allahumma hadha du'a ya Allah wa hadhil hajati hajatina fa 'alaikal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.